Sekarang, nah ini Anda sudah melakukan perkenalan singkat, mudah-mudahan dengan berkenalan ini Anda sudah kompak ya satu sama lain. Jadi kalau saya berharap sih ketika misalkan terutama kalau misalkan ada ganti jadwal, saya sih nggak berharap kita akan melakukan penggantian jadwal gitu ya. Kalaupun misalkan nanti jadwalnya seperti ini gitu ya, sudah ditentukan kita hari Selasa pagi, gitu. Jadi mohon bantuan PIC untuk mengingatkan teman-temannya yang masih belum masuk, yang masih belum join di dalam Zoom kelas gitu ya, Rio ya dan ketua kelasnya. Ya, ini adalah buku sumber yang bisa kita gunakan yaitu Mario F. Triola 2015. Saya punya sebenarnya soft copy-nya namun saya tidak bisa menyampaikan ke Anda. Kemudian buku pendukungnya adalah J. Supranto, ya ini bisa dibeli lah dimanapun. Ini juga bisa Anda beli ya, J. Supranto. Tapi dasarnya adalah ini ya, latihan soal nanti bisa pakai J. Supranto. Kemudian platform utama perkuliahan yaitu LMS PKN STAN. Kemudian saya akan pakai portal akademik untuk melakukan untuk urusan administrasi. Kemudian Zoom yang kita gunakan adalah menggunakan Zoom lembaga. Ketika Zoom lembaga nanti down atau error, nanti kita akan menggunakan Google Meeting dengan menggunakan akun saya PKN STAN ya, akun PKN STAN. Itu kemudian saya masih berpikir sebenarnya saya berpikir pengen backup pakai Google Classroom, tapi saya sekarang lebih utama saya pakai LMS dulu, gitu ya. Nanti kalau LMS-nya agak sedikit susah, baru pengumpulannya lewat Google Classroom, ya. Karena di Google Classroom itu sebenarnya saya bisa melihat berapa persentase Anda menanggapi atau memberikan respon atas pertanyaan itu saya bisa melihat ya, respon Anda atas pertanyaan, atas tugas, kecepatan Anda dalam menyampaikan tugas itu bisa direkap sama Google Classroom. Jadi saya sebenarnya tinggal ngambil nilai activity based on aktivitasnya itu salah satu poinnya diambil dari GCR. Tapi kalau LMS saya belum mengetahui apakah saya bisa melakukan itu atau tidak. Itu kemudian platform pendukungnya, oh ini udah ya tadi ya, softwarenya Anda bisa melakukan kalau sebenarnya mata kuliah statistik ini didesain Anda itu melakukannya bantuannya dengan kalkulator. Desainnya tidak menggunakan software atau tidak menggunakan Microsoft Excel atau tidak menggunakan SPSS itu hanya praktik aja gitu ya. Tapi kalau di era PJJ kayak gini saya yakin Anda nanti mengerjakannya bisa pakai Microsoft Excel. Makanya nanti mungkin soal yang saya buat akan sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau datanya cukup banyak. Karena saya yakin Anda ngerjainnya pakai Excel gitu ya. Silakan aja. Walaupun kalau ujian Anda nggak boleh pakai Excel. Ya, ujian tetap ditulis di pakai kertas ya Anda ya. Walaupun mungkin Anda kalau mau cross check pakai Excel silakan, tetapi tetap hasil jawabannya itu adalah yang disubmit adalah yang ada di kertas gitu. Terus, nah semua ada di LMS PKN STAN, harapannya seperti itu, materi, tugas, dan seterusnya. Kemudian ini yang selalu saya sampaikan di kelas, be positif, be aktif, be polite, gitu ya. Berpikir positif, saya juga nggak akan berpikir negatif kepada Anda. Oke, kalau urusan berbohong itu saya tidak bisa mengendalikan setiap orang untuk tidak berbohong. Karena bohong itu adalah urusannya sudah Anda dengan Tuhan. Tuhan kita masing-masing gitu ya. Jadi saya sih selalu positive thinking, oke anak ini mungkin lead atau kalau di GJR itu kan terlihat ya dia lead dalam mensubmit tugas dan seterusnya. Saya nggak tahu nih kalau di LMS itu saya bisa melakukan setting itu, tapi saya nggak bisa melihat kalau nggak salah saya tidak bisa melihat yang lead gitu ya. Tapi kalau di LMS begitu lead, Anda tidak bisa submit lagi kecuali saya membuka open submit tugasnya. Setahu saya begitu, gitu ya. Jadi mohon diperhatikan itu. Ya, kalaupun misalkan Anda sudah, kayaknya saya bakal late nih kalau misalkan lagi sakit atau lagi apa gitu ya, silakan mengkomunikasikan, ya. Dikomunikasikan aja. Kalau Anda nggak mau komunikasikan langsung ke saya, Anda bisa lewat PIC mata kuliahnya, lewat Rio. Bahwa saya ini terlambat dengan alasan seperti apa, ya. Jadi saya nggak mau menurunkan imun saya gara-gara saya berpikir negatif ke Anda, ini anak nggak beres nih tugasnya. Saya tidak mau seperti itu. Jadi kita sama-sama positif lah ya.
Seperti itu, kemudian aktif dalam hal ini Anda boleh bertanya, silahkan yang tidak tahu ditanyakan, bahkan sekarang Anda sudah bisa mulai belajar, mungkin yang belajarnya cepat Anda sudah belajar sampai ke pertemuan 4 misalkan, silakan, boleh-boleh saja. Tapi tetap yang akan kita bahas adalah setiap pertemuan, jadi sesuai dengan RPS gitu ya. Tapi kalau mau belajarnya cepat, boleh-boleh saja. Ya, silakan Anda tanyakan, jadi sebelumnya silakan dibaca dulu, kemudian diberikan catatan gitu ya, mana yang akan ditanyakan, mana yang membuat bingung. Saya rasa sih materi statistika yang diajarkan di PKS-an ini masih termasuk kategori yang sangat sederhana ya, sangat-sangat sederhana, bisa dibandingkan dengan yang lainnya, gitu. Jadi silahkan aktif, bertanya ataupun mungkin mengerjakan tugas, ataupun menjawab pertanyaan, seperti itu. Kemudian be polite, sopan. Nah, sopan ini adalah di kelas ya sesuai dengan aturan yang disepakati, yang dikeluarkan oleh PKN STAN, misalkan, menggunakan video ataupun misalkan kalau misalkan ada, mungkin nanti akan ada off video tidak sepanjang waktu on video karena alasan tertentu, dipersilahkan. Kemudian kalau misalkan Anda ingin away from keyboard, Anda tinggal chat aja, "Izin AFK Bu," gitu ya, izin AFK artinya Anda away from keyboard, misalkan tiba-tiba dipanggil orang tua atau gimana, silakan AFK aja. Jadi begitu saya panggil gitu ya, saya misalkan ingin menanyakan sesuatu saya ingin tanya ke Yosua, misalkan ini ada Joshua dan Yosua ya. Yosua, saya nggak berpikir negatif, Anda tidak berada di depan tidak berada di depan layar karena Anda sudah melakukan izin AFK, away from keyboard gitu ya. Itu demikian pula dengan saya. Saya juga demikian, mungkin nanti kalau saya lagi AFK, saya akan mematikan video saya AFK mungkin minum keluar atau misalkan nih saya sambil ngurusin anak saya SFH ya, kalau dia lagi ada trouble, anak saya masih kelas 2 SD, sudah bisa harus mengoperasikan Zoom sendiri, chat sendiri, dipaksa harus bisa ya, karena orang tuanya dua-duanya bekerja. Nah, ini jadi inget nih, mau kirim link sekolah. Oke, bentar. Seperti itu. Oke, nah kontrak belajar. Nah, oke kita sepakati bersama-sama sekarang nih. Kita mulai on time jam 7:30. Tadi Alif masih ada terlambat. Nah, disepakati aja deh yang akan yang boleh dicatat untuk kategori presensi di portal akademik itu saya sih maunya on time ya. Maunya kalau 7:30 ya udahlah kita 7:30. Itu mulai perkuliahan langsung. Kalau mau ada diberikan waktu, itu mau diberikan berapa menit atau enggak Bu, kita on time aja deh 7:30 mulai. Seperti apa untuk kelas 47? Kalau semisal diberi kelonggaran 15 menit gimana? 15 menit ya. Ya, jadi nanti kalau menurut saya mending 7:30 itu tetap kita mulai, tapi buat hadirnya itu Bu. Nanti berarti batas hadirnya sampai 7:45 8:45 udah mau selesai dong. Oke, yang lainnya bagaimana? Ini dari Rio ya, mewakili. Yang lainnya setuju? Setuju Bu, boleh Bu. Setuju Bu. Oke, berapa tadi? 7:45 ya? Ya Bu. Iya Bu. 7:45. Oke, saya sih nggak pengen ya ada Anda yang nggak terhitung daftar hadir, jadi mohon nanti kalau ada temennya yang udah late gitu saling ngingetin aja ya di kelas ini ya. Oke, gitu. Nah, kalau kemarin di GCR sih saya sih silakan, pokoknya Anda presensi, pokoknya dari jam 7:30 sampai jam 10 Anda presensi di form yang sudah saya sediakan di situ. Tapi saya tetap nyatet ya. Buat Anda late itu saya nyatet deh. Misalkan nih, saya udah punya satu catatan buat Alif Sofyan. Gitu ya. Tetap saya catat. Karena biar adil aja nanti. Kalau Anda kan kehadiran 6% itu udah dicatat kok, udah di-capture sama BAK. Jadi pasti semuanya nilainya 100 tuh. Untuk poin kehadiran 6% tuh. Yang hadir terus. Itu pasti tuh ya udah dapat. Tapi saya tetap supaya adil, supaya fair gitu ya. Jadi siapa yang late, siapa yang nggak late, misalkan
Bu, saya cuma ikut perkuliahan setengah waktu karena sakit dan seterusnya, itu saya akan melakukan pencatatan, ya. Jadi saya punya kertas kerja sendiri, jadi ketika saya ditanya bukti dari BAK, nanti saya punya buktinya. Bagaimana partisipasi Anda di kelas. Silahkan nanti kita bicara bergantian, kalau saya ngomong berarti Anda mendengarkan, kalau Anda berbicara berarti saya mendengarkan. Kemudian silahkan sesuai dengan arahan, ini sesuai dengan arahan Anda sudah baca lah ya di aturan ya. Mungkin Anda sudah baca ini semua, silakan di ruangan yang kondusif, menampilkan wajah, dan seterusnya. Ya. Mungkin ini dari BAK, belum ada orang BAK ya. Mungkin ada sesuatu kejadian sehingga mengharuskan Anda meng-on-kan video. Saya yakin itu ada yang melatar belakangi hal tersebut. Gitu ya. Oke, terus ini sudah. Oke, ini jadi kalau Anda tidak hadir ya, itu termasuk merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing. Nah, ini saya tetap memberikan sedikit kelonggaran ya, kalau misalkan mengalami gangguan, silakan sampaikan ke PIC mata kuliah. Ya, sebelumnya atau di awal. Misalkan tiba-tiba listrik padam, itu nanti silakan Rio mencatat. Nah, ini adalah materi hari ini ya, perkuliahan hari ini kita sudah hampir 45 menit Zoom-nya. Perkenalan sudah, kemudian ada statistik. Jadi pengenalan statistika, ada statistika, ada jenis data, ada skala data, kemudian ada teknik sampling gitu ya. Beberapa kayaknya belum ada di LMS gitu. LMS itu yang membuat tim dosen. Kadang saya punya slide sendiri karena saya lebih suka dengan slide saya biasanya gitu ya. Karena yang bikin saya, jadi saya tahu maksud dari setiap kata atau setiap gambar yang di slide tersebut itu saya ngerti gitu. Ini slide itu kebetulan dibikin oleh lembaga ya, tim dosen statistika. Saya juga ikut terlibat dalam penyusunan tersebut, tapi nanti akan saya berikan tambahan lagi. Kemudian penyajian data, pengukuran lokasi untuk materi 1, 2, 3, even bahkan 4, saya yakin apalagi yang sekolahnya di IPA, ini rata-rata IPA semua ya. IPS Bu, saya Bu. Ada yang dari IPS? Saya Bu, IPS Bu. Ada Bu. Ada ya beberapa ya? Enggak apa-apa. Ya, jadi saya salah ngomongnya. 1, 2, 3, 4 itu sudah dipelajari dari SMP. Ya, SMP itu sudah belajar Anda. Anda mungkin pernah dengar pencilan, ya? Pencilan data. Oh, tak suruh balik SMP lagi lah Anda. Pencilan data, outlier, mean, median, modus, dengar ya? Ya, jangan modus aja yang tahu. Modus tuh deketin orang-orang ya. Mean, median, modus itu termasuk pengukuran yang terpusat. Nah, itu sudah pernah Anda pelajari. Walaupun dulu mungkin datanya masih data yang cukup sederhana, sekarang juga masih sederhana kok ini ya. Itu kemudian ya ini ada ukuran variasi, pembuatan box plot, sudah pernah dengar saya pastinya ya. Anak-anak SMP zaman sekarang itu udah pakai box plot. Kemudian deteksi outlier itu adalah pencilan. Kemudian koefisien variasi adalah ketika kita akan membandingkan data, itu ya rata-rata ada dua kelompok data, rata-ratanya sama, jumlahnya sama, maka kita bisa melihat homogenitasnya itu hanya dengan menggunakan simpangan bakunya, jarak setiap data terhadap rata-ratanya. Ya, bisa menggunakan itu. Tetapi kalau kelompok datanya rata-rata sudah berbeda, jumlah datanya sudah berbeda, maka kita tidak bisa menggunakan itu. Ya, kita harus menggunakan koefisien of variancy. Kemudian peluang, saya yakin dulu Anda sudah pernah belajar permutasi, kombinasi, kayak gitu-gitulah ya. Nah, itu nanti kita ulang lagi. Nah, permutasi, kombinasi, itu nanti sebagai dasar, itu hanya sebagai pengantar. Kemudian Anda juga sudah belajar tentang peluang bersyarat. Saya yakin Anda belajar itu, tapi Anda nggak ngeh, oh itu peluang bersyarat ya. Anda sudah belajar union, ya, irisan, gabungan, saling lepas, masih ingat?
saling lepas ya, tidak saling lepas dan seterusnya ya. Itu nanti akan kita pelajari. Kemudian nah ini yang mungkin agak sedikit baru, distribusi peluang diskrit. Ya, distribusi peluang diskrit. Kalau di sini kan distribusi peluang itu bentuknya dalam bentuk desimal atau persentase. Ya, angkanya dari 0 sampai dengan 1. Kalau Anda dapat angkanya lebih dari 1, berarti Anda sudah salah melakukan perhitungan. Kemudian kalau distribusi peluang diskrit nanti itu adalah tipe-tipenya ya. Di sini kita cuma pakai yang binomial aja. Sebenarnya banyak banget. Ada binomial, ada Poisson, tapi kita cuma binomial. Kemudian ada peluang kontinu. Kontinu ini nanti yang akan sering Anda gunakan ketika mungkin nanti Anda mudah-mudahan bisa melanjutkan lagi ke D4 gitu ya. Balik lagi ke PK-Instan, Anda melakukan eksperimen dengan menggunakan data gitu ya. Ini pakainya distribusi normal biasanya. Syaratnya adalah data harus berdistribusi normal, data harus diambil secara randomized. Kemudian estimasi dan penentuan jumlah sampel. Ya, untuk menentukan jumlah sampel itu disesuaikan dengan biaya yang kita biaya yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, waktu yang kita miliki, dan kemudian datanya nanti jenis datanya itu akan seperti apa, kemudian hasil apa sih yang kita inginkan ya, itu penentuan metode penentuan samplingnya juga ada. Nah di pertemuan 7 saya akan melakukan review materi kurang lebih mungkin 60 menit ya atau mungkin 40 menit aja. Kemudian selebihnya adalah Anda kuis. Jadi di pertemuan 7 Anda tuh sudah ready untuk melakukan UTS. Ya, atau di sini mungkin nanti kita bahas soal-soal. Oke, ini singkat aja pengujian hipotesis dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 12. Itu konsep dasarnya sama. Ya, konsep dasarnya sama, cuman yang membedakan adalah tes statistiknya aja. Jadi ini konsep dasarnya sama semuanya. Jadi cuma tes statistiknya yang berbeda. Nah, baru 13 kita akan praktek menggunakan SPSS gitu ya. Kemudian Anda akan melakukan interpretasi. Mungkin nanti kalau ini keluar di ujian, itu ujiannya adalah Anda ada hasil ya, ada hasil outputnya, kemudian Anda melakukan interpretasi. Pertemuan 14 sama review materi dan kuis, berarti pertemuan 14 Anda sudah ready untuk melakukan UAS. Ya, ini waktu perkuliahannya 3 SKS 150 menit ya. Kita sesuaikan aja, nanti bisa jadi kita Zoom 60 menit, 120 menit, atau full Zoom selama 3 SKS, bisa seperti itu. Kemudian silahkan tadi saya akan mencatat setiap apa yang Anda lakukan, karena saya jujur saja susah sekali untuk membuat nilai sikap dan partisipasi gitu ya. Partisipasi masih bisa lah ya. Yang sikap saya nggak bisa ngamatin kayak gini tuh di layar, cuma terbatas separuh dari Anda saja gitu ya. Kemudian ya yang paling penting ini adalah yang terakhir, Anda bisa baca sendiri, mengerjakan tugas dengan gembira, tepat waktu, dan baik hasilnya. Itu yang paling penting itu. Jadi harus berpikir positif. Boleh kok Anda nego, Bu, jangan jam segini dong, Bu, jangan, silahkan ada nego, tapi nanti kita lihat ya. Kita lihat saja ya. Ya, nego itu boleh, tapi kan belum berhasil atau tidaknya kan urusan belakangan gitu ya. Gitu. Tapi silahkan ya, kalau ada lagi pick itu juga saya akan ini kok ya. Oke, seperti itu. Walaupun saya tahu kok beberapa orang itu mungkin ada yang ngomongin saya di belakang tuh, ya udahlah ya gitu ya. Oke. Nah, ini boleh dicatat ada 35% UTS, 35% UAS ya. 30% nilai. Sebenarnya Anda kalau menurut saya ya, untuk mata kuliah statistik itu dengan PJJ ini Anda sangat diuntungkan sekali gitu ya. Karena Anda bisa pakai Excel untuk ngecek, bisa pakai SPSS untuk ngecek. Kalau yang offline tidak bisa, hanya bisa menggunakan kalkulator, dan kalkulatornya pun filenya dibatasi. Nah, ya, kalkulator yang tidak bisa menyimpan rumus. Gitu. Oke, kemudian sekarang Anda bebas open book ya. Anda open book, kalau yang sebelumnya open cheat sheet gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Saya sebenarnya dosen itu tidak wajib untuk menyampaikan nilai.
ya, karena Anda bisa mengakses nilainya itu di portal masing-masing. Begitu ya. Otomatis kalau saya udah input, Anda bisa akses gitu ya, bener ya? Atau aksesnya nunggu BAK dulu, atau begitu saya input sebenarnya Anda sudah bisa lihat? Yang kemarin gimana? Nunggu BAK. Nunggu BAK, Bu. Oh, nunggu dibuka BAK ya? Oke, ya udah. Ini adalah biasanya saya punya banyak banget ya, nggak usah dicontohin lah ya, khusus statistik banyak kok. Jadi ada tugas, kemudian biasanya di tengah-tengah perkuliahan saya itu ada satu pertanyaan yang sifatnya teoritis dan Anda harus menjawab dengan cepat. Ya, jadi 5 menit silakan dijawab kayak gitu. Nah, seperti itu. Ini tugasnya begini, tapi nanti yang mungkin kalau misalkan ada yang nanya, saya akan nanya, LJU tidak disampaikan ke Anda ya? Saya terakhir kemarin sih, semester kemarin saya masih menyampaikan ke mahasiswa, tapi berdasarkan pengarahan dari BAK, nanti saya hanya akan menyampaikan poin saja. Jadi poin 1 si A dapat sekian, poin 2 si B dapat sekian, poin 3 si C dapat sekian. Kalau Anda merasa, kok nilai saya harusnya benar semua loh, gitu ya. Harusnya saya dapat poin 100 nih, poin 10 nih misalkan. Untuk soal nomor 1 kok Bu Riani cuma ngasih 8, Anda boleh nanya ke saya. Ya, nggak masalah ya, nggak apa-apa. Silakan tanyakan saja. Kan namanya transparansi itu. Tapi kalau Anda sudah cukup puas dengan nilai Anda, ya udah. Kayak itu. Terus, nah ini kehadiran 6%, 6% Anda itu based on portal yang saya verifikasi. Anda sudah bisa ngisi daftar hadir, tapi saya memverifikasinya. Ya, itu kemudian review test itu kuis 12%. Ya, jadi kuisnya tidak hanya di pertemuan 7, mungkin saya ada mini kuis kecil-kecil gitu ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau offline, setiap pertemuan saya selalu mini kuis di awal, kalau offline. Nah, kalau online, saya enggak, ya, karena agak sedikit jereng kalau saya mesti ngoreksi di laptop. Ya, itu yang saya, karena mohon maaf, saya memang ada agak sedikit ini ya, saraf sebelah kanan. Jadi sebenarnya saya nggak boleh intens di depan kamera 2 jam tuh sudah harus pergi gitu ya. Kacamata saya kemana juga nih. Jadi setiap 2 jam harus off, itu saya. Oke, kayak gitu. Terus penugasan 6%, sikap dan partisipasi itu murni dari saya, catatan dari saya ya. Tugas dari tugas yang Anda berikan. Nah, ini kehadirannya dari portal 6%, kemudian kuis. Mungkin kuis saya bisa menginformasikan atau tidak menginformasikan. Ya. Kalau yang mini kuis biasanya langsung otomatis biasanya saya. Oke, tuh. Terus bisa isei, bisa benar salah, bisa isian singkat. Ya, bisa terkait dengan teorinya, bisa terkait dengan isian singkat atau langsung hitungan. Ini sikap dan partisipasi. Ya, sikap polite tadi, be polite, sopan itu nggak hanya di kelas saya, tetapi mungkin kadang-kadang itu ya, nggak hanya mahasiswa yang ngomongin dosen, tetapi dosen juga kadang-kadang ngomongin mahasiswanya di grup dosen gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh ada nggak yang sama-sama ngajar kelas ini atas nama ini, gimana sih kalau di kelas? Nah, saya juga akan meng-capture hal tersebut, walaupun itu tidak murni saya telan. Biasanya nanti saya akan menanyakan pada yang bersangkutan, saya tanyain. Ya, kadang saya japri kok, kemarin juga ada yang kayak gitu. Bener nggak ada kejadian seperti ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kayak gitu-gitu. Ya, itu juga menjadi concern bagi saya, karena saya juga selain ngajar statistik, saya juga diminta untuk ngajar etika. Nah, berat tuh ya, urusannya dunia akhirat kayaknya, kalau udah masalah etika. Jadi kalau etika nilai 90, itu belum tentu dia memiliki attitude yang baik ya. Jadi mesti hati-hati. Nilai partisipasi biar adil ya. Salah satu poin di partisipasi 95, kalau terlambat ya, kalau misalkan terlambat join, saya ini kejam sekali ya saya bikinnya ya. Ya -1 lah ya, terlambat -1. Bayangin aja kalau ada 14 kali terlambat, ya udah berarti 95 kurang 14 di 1 poin partisipasi. Ya ini -1 ya, ini enggak -2, -1. Walaupun ini sangat jarang ya.
Tadi berarti kategori terlambatnya adalah 45 ya, 7.45, 15 menit. Transparansi nilai, silahkan Rio mengingatkan saya kalau nggak salah ini ya, 5 hari sebelum UAS saya belum menyampaikan nilai UTS. Ya, tapi biasanya nanti sebelum publish ke portal, sebelum saya submit ke portal, biasanya anak-anak biasanya Anda tuh sudah lebih gercep ya, sudah nanyain nilainya seperti apa Bu, kondisinya bagaimana dan seterusnya. Oke, ini kemudian kalau UAS 1 hari sebelum pengumuman di portal. Ya ini sama lah ya, ini ya 10 hari kerja setelah. Nah, ini kalau saya sebenarnya di portal saya sudah mensubmit 10 hari kerja setelah UTS. Hari ini ada tes statistik, 10 hari kemudian saya udah harus submit. Itu kalau untuk saya. Ya. Oke, jadi harusnya sih kalau ada nanya-nanya itu biasanya udah jadi. Udahlah ini udah. Nah, nilai. Oke, beberapa mahasiswa itu ada yang nanya, Bu, boleh minta tugas tambahan gitu ya. Kalau tugas tambahan di saya, tugas tambahan itu ya nanti hanya akan menambahkan poin untuk nilai tugas, tidak untuk menambahkan poin nilai UTS ataupun UAS. Kalau saya demikian. Jadi kalaupun Anda minta tugas tambahan, mungkin akan saya berikan dan itu akan menambahkan nilai di poin tugas tambahan. Itu aja. Kemudian saya tidak akan memberikan tugas tambahan setelah Anda mendapatkan nilai. Jadi biasanya saya akan melihat dari mini quiz ini siapa sih yang kayaknya belajarnya kurang atau yang kurang memahami tentang materi ini, itu akan terlihat dari nilai kuis yang sudah saya koreksi biasanya. Ya itu akan terlihat dan mungkin nanti saya akan memberikan tugas tertentu yang tidak saya share di kelas. Saya tidak akan ngomong begini, si A, si B, si C, tolong ya tugas tambahannya tidak. Tapi mungkin saya akan menghubungi secara private. Si A, si B, si C, si D. Ya, oke, seperti itu. Ya, jadi kalau yang akan mendapatkan surat cinta, chat cinta dari saya, ya, silahkan digeber belajarnya. Begitu ya. Saya sih nggak mau ya mahasiswa saya sampai dapat nilai C. Biasanya nggak mau saya. Ya. C. Ya walaupun ada ya kalau statistik itu ada 1 atau 2 biasanya ada. Ya, C. Oke, ujiannya bersifat open book dan wall IC. Kemarin ada dosen yang mengusulkan pilihan ganda. Saya masih berpikir sangat keras kalau pilihan ganda. Saya tidak bermaksud untuk negative thinking dengan Anda kalau pilihan ganda gitu ya. Tapi saya untuk meminimalisir supaya saya tidak bernegative thinking dengan Anda. Jadi mungkin ada pilihan ganda tetapi porsinya tidak banyak. Ya, tetap porsi terbesarnya adalah IC karena di statistik ini adalah kemampuan bagaimana Anda menghitung dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu sih. Nah, Anda sudah belajar, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas seterusnya, dan sisanya adalah doa. Doa itu penting. Ya, oke, itu jadi mari kita sama-sama, saya jadi dosen ASN yang bermartabat ya dengan memperhatikan peraturan yang telah dikeluarkan oleh PNStan. Anda juga demikian walaupun kita dalam era daring ya, dalam jaringan. Tapi tetap kita harus sesuai dengan prosedur yang ada. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dinyatakan? Izin Bu. Ya, kalau silakan. Soal makan atau minum boleh Bu? Makan atau minum kayak nggak diatur ya. Oke, tidak diatur, tapi norma kepantasan aja sih ya. Masa iya saya ngobrol ngos-ngosan ada makan nasi sepiring gitu, kayaknya kok. Kalau ngemut permen it's okay lah ya, hati-hati tersedak kalau tiba-tiba saya nanya, Nafis, tolong dijawab, gitu kan, aduh pusing juga saya itu ya. Ya pokoknya silahkan aja, tetapi tetap mengikuti norma kewajaran aja ya. Silahkan, saya sih boleh-boleh saja kok. Minum, kalau minum oke lah ya, di offline pun minum boleh gitu ya. Silahkan aja ya.
Kalau mau minum, kalau misalkan Anda matiin video kan, otomatis atau Anda mau minum gini biar terlihat sama teman-temannya gitu ya. Anda izin AFK aja tuh, izin AFK itu otomatis ya. Mungkin Anda minum atau mungkin Anda makan kecil gitu ya. Makan kecil yang nggak lebih dari 2 menit atau nggak lebih dari 5 menit gitu ya. Silakan aja sih. Boleh. Terus apa lagi? Saya Bu izin tanya soal apa? Record Zoom, Bu. Record Zoom kenapa, Dek? Itu dari kita yang rekam atau Ibu Oh, aja yang rekam? diingetin. Dari saya kayaknya. Please ask the host to. Kalau mungkin harus claim host, Bu, soalnya. Iya, itu gimana ya caranya, Dek? Ini saya coba kok nggak bisa. Hotkey-nya udah dikasih, Bu. Kalau Saya sudah bisa punya hotkey. Saya sudah punya hotkey, tapi terus ini di saya copy ke chat aja, Bu. Di chat Zoom aja. ke Anda ya? Atau Ibu yang claim host bisa, Bu. Di titik 3 ini, di partisipan titik 3. Bentar dulu, gimana Dek? Bentar, pelan-pelan. Di chat. Klik partisipan, Bu. Partisipan. Iya. Terus ada paling bawah sendiri. Host, ya. Iya. Oke. Coba saya masukin terus ya. Tinggal masukin hotkey. Oke, sip. Oke, nanti kalau misalkan ada mau rekamannya, nanti saya share G Drive gitu aja kali ya. Boleh, Bu. Ya, ntar dulu, saya cari klaim hostnya dulu. Ada di mana? Ntar dulu ya. Di titik 3 bawah, Bu. Ya, ini sudah nih, saya sudah dapat kok. Ini sudah, oke. Oke, klaim host. Oke. Ya, saya coba record. Bisa, Bu. Oh, oke. Ternyata di sini ya, data dari breakout room. Oke. Terima kasih. Prima ya tadi. Ya, coba saya record ya. Kita ada pertanyaan lagi? Kalau enggak ada pertanyaan, ada enggak? Ada pertanyaan? Ibu izin, Satu. Bu. Silahkan, siapa nih? Terkait saya Bu Angel, Bu. Ya, Angel. Terkait RPS belum ada di LMS, Bu. Udah? Belum ada ya? Kok saya kok udah kemarin melihatnya. Tapi itu belum yang saya update sih memang. Ya udah, nanti saya share ya. Coba saya share. Saya share lewat Rio. Atau kalau enggak nanti saya upload di LMS. LMS kelas Anda sudah cek nggak? Atau Anda sebentar. Anda ceknya LMS atau yang jurusan pajak statistika? Ini yang mana? Yang jurusan pajak. Kalau yang kelas itu belum ada ya. Yang di kelas kan sudah bisa juga ya. Yang khusus penilaian 47. Nggak ada juga ya. Nah, nanti untuk tugas-tugasnya di itu ya, di dashboard yang kelasnya yang khusus penilaian 47 ya. Saya yakin Anda lebih ngerti dari saya. Atau kita sama-sama nggak ngerti ini. Nggak ngerti ya? Udah belum? Yang udah ngerti raise hand coba. Ada raise hand nggak di sini? Udah ngerti ya? Ya udah, nanti pelajari deh. Saya juga belajar kok sama. Gitu ya Angel, kalau belum nanti si Rio coba cek ya Dek, nanti kamu japri saya Bu, minta RPS gitu. Ya Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Syafiq, gimana Fik? Saya biasanya enggak sih. Oh ya udah. Berarti nanti di awal saya panggilin aja satu-satu ya. Ya. Saya sih biasanya lewat partisipan itu kan kalau udah urut kan udah terlihat ya siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir gitu. Otomatis kalau yang udah ada saya klik-klik gitu sih. Tadi beberapa memang sudah presensi, tapi banyak yang belum. Hampir 70% yang belum. Oke. Nanti kalau misalkan di Anda belum hijau, tinggal bilang aja ya di Zoom ya.
biar nanti kalau saya pun terlewat. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain nggak? Ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Ada pernyataan? Nggak ada. Kalau nggak ada, dan siap-siap ngantuk ya. Enggak lah ya. Oh, siap-siap semangat dong. Masa siap-siap ngantuk pagi-pagi. Nggak boleh ngantuk. Mas pelajaran statistik ngantuk itu kebangetan yang ngajar berarti. Kalau statistik masih ngantuk tuh yang ngajar kebangetan. Kita coba buka nih. Oke. Saya coba. Ya, Anda sebenarnya sudah bisa. Ini gimana sih cara ngomongnya? Sudah bisa di ini? Oke. Di LMS atau sudah ada yang membaca? Silahkan, boleh disampaikan resumenya hasil bacaannya. Atau ada yang kesulitan? Ya, saya sampaikan aja. Nah, ini kurang lebih yang akan kita pelajari. Ya, ini ada persiapan, ada analisis, ada kesimpulan. Ya. Statistik itu berbeda dengan statistika, bukan hanya berbeda di penulisan statistik dan statistika bidang huruf A, enggak. Ya, statistik itu adalah datanya, ya, data. Kemudian untuk sampel itu disebut dengan statistik, gitu ya. Statistiknya. Kemudian kalau yang ada di parameter, ya, jadi kalau misalkan saya bilang rata-rata, gitu ya. Rata-rata itu ada X bar, kemudian ada, sebentar, saya harusnya pakai laptop yang satunya, bisa nulis ya. Nggak bisa nulis nih. Oke, nah ada rata-rata itu ada yang begini. Ada yang begini. Begini ya. Oke. Ada yang ada yang mu. Oke, ada yang mu ya. Ada yang begini. Ada yang tahu bedanya apa? Ini dua-duanya rata-rata ya. Ini rata-rata, ini juga rata-rata. Nah, kalau kita bicara statistik, itu ada kita bicara sampel, kita bicara populasi. Kalau bentuknya seperti ini, itu adalah rata-rata untuk populasi. Jadi kita bekerjanya based on data populasi. Nyari rata-ratanya itu datanya data populasi. Tetapi kalau X bar, ini data yang digunakan adalah data sampel. Demikian pula untuk ini, S kecil. Kemudian, ya, S kecil itu apa? Simpangan baku. Kemudian ada S kuadrat. Ya, S kuadrat itu adalah varian. Simpangan baku itu apa? Simpangan baku itu adalah jarak setiap titik dengan ukuran pemusatannya. Ukuran pemusatannya itu ada yang menggunakan modus, ada yang menggunakan median, ada yang menggunakan rata-rata. Tapi umumnya itu menggunakan rata-rata. Artinya jarak, kalau kita sudah tahu rata-ratanya, maka kita bisa melihat kecenderungan data tersebut. Jaraknya dengan titik pusatnya itu seperti apa sih? Apakah jauh jarak tiap datanya ataukah dekat? Semakin tinggi S-nya berarti dia semakin bervariasi. Semakin rendah S-nya, semakin mendekati 0, maka dia semakin homogen. Kalau S sama dengan 0, artinya apa? S-nya sama dengan 0. S itu tadi adalah jarak antara setiap titik apapun. Kalau saya punya data X1, X2, X3, X4, jaraknya, terus saya memilih X bar ini sebagai ukuran pemusatannya. Kalau jarak antara X bar dengan X1 jaraknya 2, yang satu antara X bar dengan X2 jaraknya 0,4 dan seterusnya. Nah, itu kan jadi ukuran S ya nanti ya. Masih belum. Baiklah. Pelan-pelan. Suara saya terdengar tapi ya? Oke. Nah, kita punya ada data sampel,
kita punya ada data populasi. Nah, kalau statistik itu adalah setiap perhitungan yang ada di sampel. Kalau kita di populasi itu nanti ini namanya parameternya, ukuran-ukurannya itu parameternya. Data-datanya yang di sampel itu namanya statistik, gitu ya. Oke, itu kemudian coba. Nah, sumber data persiapan. Nah, ketika kita akan melakukan penelitian atau apapun itu ya, sumbernya harus objektif. Kemudian kalau bisa tidak boleh bias, ya. Objektifnya bagaimana? Kebutuhan penelitiannya apa sih? Gitu ya. Kemudian nggak boleh bias. Cara mengurangi biasnya itu adalah kalau kita pakai penelitian kuantitatif, ada 2 jenis penelitiannya, kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu berarti kita harus pakai datanya angka. Kalau kualitatif itu kita nanti melakukan analisisnya adalah dengan argumen, kita memberikan argumen yang logis, biasanya dalam bentuk kualitatif, kualitas dalam bentuk kalimat. Nah, kalau kuantitatif itu biasanya terjadi bias. Kenapa? Kadang, saya milih supaya nanti hasilnya bagus, saya pilih aja. Misalkan saya ingin melihat bagaimana tingkat efektivitas pembelajaran statistika di PKN STAN. Saya ngambil sampelnya anak-anak yang nilainya 80 ke atas. Nah, itu kan sudah nggak random. Ya, berarti itu biasanya cukup besar. Harusnya untuk mengurangi bias, itu salah satu cara yang dilakukan adalah datanya atau sampelnya itu harus dipilih secara random, secara acak. Jadi kelompok sepertiga ke atas, nilai sepertiga ke atas ada, sepertiga ke bawah ada, yang ada di middle juga ada. Nah, itu random. Kemudian bersikaplah skeptis terhadap kajian yang berasal dari sumber yang mungkin bias, ya. Jadi kalau misalkan Anda tahu, makanya begitu anak-anak skripsian itu, begitu dia hasilnya bagus, yang dicek pertama kali datanya apa sih? Cara mengambil datanya bagaimana sih? Kalau cara mengambil datanya sudah salah, pasti kesimpulannya juga tidak valid atau skeptis. Jadi kita tidak bisa percaya dengan kesimpulan tersebut. Kalau kuantitatif itu kan kita akan mengeneralisasikan. Jadi tadi X bar rata-rata ini digunakan untuk memprediksi rata-rata yang ada di populasi. Terkadang kita tidak punya cukup biaya, kita tidak punya cukup waktu, kita tidak punya cukup tenaga untuk mengambil data. Makanya kita harus mengambil sampel dengan metode yang tepat, disesuaikan dengan karakteristik dari penelitian yang dibutuhkan oleh penelitian. Kalau data metodenya yang digunakan sudah tepat, maka sampel ukurannya ini pastinya bisa digunakan untuk memprediksi rata-rata atau memprediksi yang ada di populasi. Jadi kita nggak perlu capek-capek menghitung data di populasi yang datanya biasanya cenderung besar. Ya, itu. Nah, jadi ini sebagai prediktor untuk memprediksi rata-rata. Nah, kalau metode pengambilan datanya baik, sudah cukup baik, sudah sangat baik, ya. Maka ini hasil kesimpulan dari saya bilang rata-ratanya di sampel itu 90, maka angka 90 ini nanti bisa digeneralisasikan ya untuk mewakili perhitungan rata-rata yang ada di populasi. Jadi kalau sampelnya 90 maka bisa dipastikan populasinya itu angkanya sekitar 90. Jadi angka statistik itu digunakan untuk memprediksi parameter. Nah, ini apakah metode yang dipilih berdampak besar terhadap validitas kesimpulan? Nah, itu tadi. Metode yang dipilih itu akan berdampak pada hasil kesimpulan, valid atau tidaknya suatu kesimpulan. Ya. Kemudian respons sukarela, misalkan begini. Di website ini yang paling banyak. Nah, itu sebenarnya biasanya cenderung besar. Karena gini, survei penggunaan Twitter misalkan. Aku nggak mau karena nanti itu mungkin, atau misalkan Anda ingin ikut survei, terus Anda merasa bahwa kayaknya kalau aku ikut survei ini nanti hasilnya jelek deh untukku, gitu ya. Jadi kita memutuskan untuk tidak terlibat dalam survei. Itu namanya voluntary response, jadi respon sukarela. Nah, itu perlu hati-hati, karena sifatnya nggak random ya. Hanya orang-orang yang mau saja, gitu ya, yang mau saja yang terlibat dalam pengisian survei tersebut. Jadi bukan seluruh secara random. Contohnya nih, kemarin saya melakukan survei UMKM terkait dengan pajak, ya, UMKM untuk pajak, gitu ya. Bagaimana kalau mereka, kenapa sih mereka masih belum mau bayar pajak?
omsetnya bagaimana. Mereka tuh udah males duluan, itu termasuk voluntary response. Ya, jadi saya harus menyiapkan jumlah yang sangat banyak, ya, jumlah yang sangat gede, itu voluntary response. Oke, saya mau terlibat atau tidak dalam kegiatan tersebut, gitu. Oke, nah itu kemudian ya grafik. Nah grafiknya nanti grafik biasanya kalau di Kementerian Keuangan ya itu tipikal pimpinan beda-beda. Ada yang suka diagram, ada yang suka grafik garis, ada yang suka apa sih itu yang kayak lingkaran itu namanya. Nah, ada yang Pareto dan seterusnya. Jadi tiap orang punya kecenderungan yang berbeda-beda. Tapi sebagai pengolah data kalau di pajak itu anak PBB itu kebanyakan di PDI ya, pengolahan data informasi. Di PDI itu sebagai pengolah data jangan sekali-kali kita melakukan manipulasi data. Ya, mengurangi data atau menambahkan data atau apalah. Yang diperbolehkan adalah membuang data yang dianggap pencilan karena itu yang diperbolehkan ya, membuang data yang dianggap sebagai pencilan karena itu sangat mempengaruhi hasilnya, yaitu dibuang terlebih dahulu, atau dalam menyajikan datanya pilihlah grafik yang sesuai. Kita tidak mengubah-ubah datanya, tetapi Anda bisa memilih grafik yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, seperti itu. Atau melakukan smoothing. Ya, moving average gitu bisa. Itu tidak mengubah data tetapi membuat grafik yang awalnya fluktuatif gitu ya, berubah menjadi sedikit smooth. Atau memperlebar skala. Itu kan grafiknya agak landai. Kalau Anda skalanya rapet, itu kan fluktuatifnya terlihat. Kayaknya pimpinan sukanya yang nggak terlalu fluktuatif deh, gitu misalkan. Berarti Anda ubah dulu. Ya, skalanya dipergede. Atau Anda pakai moving average. Gitu. Itu terkait dengan pemilihan grafik. Oke, ini penerapan metode statistik. Nah, ini tadi ya, ini beberapa persiapan ya, konteks utama ya. Jadi ketika kita mengambil data harus disesuaikan dengan konteks penelitian dan harus random ya. Konteksnya apa sih? Jangan yang diteliti apa, yang diambil datanya tentang apa. Nah, itu nggak nyambung. Jadi nanti bisa dipastikan tadi orang akan skeptis terhadap hasil kajian tersebut. Kenapa? Orang judul penelitiannya gini, kok datanya yang diambil seperti ini? Kan nggak nyambung itu. Statistik kalau misalkan kita melakukan analisis, pasti ada hasilnya. Misalkan nih, data curah hujan di Jogja sama data banjir di Jakarta. Itu kan kalau saya korelasikan pasti ada angkanya. Tetapi angkanya itu nggak akan bunyi apapun. Tidak bisa menghasilkan kesimpulan apapun karena semua data itu pasti bisa dikorelasikan, tetapi tidak semuanya itu bisa diasosiasikan. Data pasti korelasikan ada, tetapi belum tentu bermakna. Nah, itu maksudnya ya, objektif, bias, dan seterusnya. Pemilihan metode pengumpulan data yang baik. Nah, kalau untuk pengumpulan data yang baik mungkin tidak dibahas di statistik ini ya. Mungkin nanti kedepannya Anda dapat atau enggak penilai terkait dengan penelitian sosial. Anda akan diajari cara bikin kuesioner yang baik, bagaimana ngolah data yang baik, ngolah datanya itu mau pakainya yang mana. Kalau di sini kan oke, ada tools ini loh, ini digunakan untuk ini. Statistik yang sekarang seperti itu. Terus tadi sampai sini ya. Oke, kemudian Anda metode statistik. Anda bisa menggunakan teknologi, aplikasi boleh R, boleh Stata, boleh SPSS, Excel pun sekarang sudah sangat lengkap ya. Excel itu kemudian analisis yang baik tidak memerlukan kemampuan komputasi yang kuat. Ya, jadi artinya yang penting adalah bagaimana cara membaca outputnya. Yang dibutuhkan dalam hal ini adalah kebutuhan kemampuan logika yang cukup. Kemampuan logika yang cukup, bagaimana Anda mengelingkan teori yang digunakan dalam sebuah kajian atau penelitian ya yang kemudian menggunakan statistik dengan kesimpulannya. Nah, logika yang cukup. Jadi kalau komputasi sebenarnya perhitungan sebenarnya kita bisa dibantu dengan menggunakan aplikasi atau software. Begitu datanya udah oke, udah bener, kalau misalnya pairs data pasangannya nggak salah gitu ya, tinggal pakai SPSS, enter 3 detik juga udah keluar hasilnya. Kemudian, taraf nyata, ya, nyata secara statistik atau taraf signifikansi. Untuk metode penelitian sosial, mungkin ketika
hasil kuesioner atau tools yang digunakan reliabilitasnya 0,7 itu sudah sangat-sangat baik. Tapi akan sangat berbeda kalau Anda untuk penelitian tadi belum ada dari buku belum ada. Oh iya. Hari ini kan libur sekolahnya. Ya. Maaf ya. Oke, tadi sampai mana ya? Oke, penelitian sosial. Ya, untuk penelitian sosial, reliabilitas tools yang digunakan untuk mengambil data. Jadi kalau Anda punya kuesioner atau punya alat tesnya misalkan bisa jadi kayak pertanyaan kuis gitu ya, itu kan alat tes juga ya. Survei itu kalau reliabilitasnya angkanya 0,7 ya itu ada salah satu teori ya yang mengatakan bahwa itu sudah cukup untuk digunakan untuk mengambil data. Ada yang bilang harus 0,8. Tapi kalau Anda yang strict itu justru teman-teman yang di fisika, di teknik, di biologi, di farmasi, di kimia, itu kan urusannya udah sama nyawa. Misalkan di mekanik gitu ya, kalau dia bikin mesin tools yang mesin mobil atau apapun itu, atau yang di kimia ya, di kimia bikin obat atau bikin apapun itu, di farmasi itu, kalau dia salah sedikit aja itu urusannya sudah dengan nyawa. Maka reliabilitasnya ketika dia melakukan pengujian itu harus tinggi, 0,95 kalau perlu mendekati angka 1. Kalau penelitian sosial itu agak sedikit susah. Kenapa? Karena faktor-faktor yang mempengaruhinya itu sangat banyak. Maka di penelitian sosial biasanya dibatasi. Saya hanya membatasi untuk melihat faktor A dan faktor B. Untuk faktor lainnya, ya kalau misalkan hasilnya nggak baik, dia mungkin yang mempengaruhi menjadi nggak baik itu sebenarnya ada faktor yang lainnya. Nah itu yang akan diteliti lagi lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya. Kayak gitu. Jadi taraf nyata itu penting. Jadi yang sering digunakan ini nanti digunakan terus ya. Ada yang 5%, ada yang 10%, 5, ada yang 1%. Yang paling bagus itu yang 1% tentunya. Kalau 1% sudah memenuhi, gitu ya. Jadi artinya gini, dalam setiap percobaan yang kita lakukan atau data yang kita lakukan itu ada kecenderungan gagalnya hanya sebesar 1%. Itu maksudnya. Ya, yang errornya itu hanya 1% dari datanya. Kalau 5% berarti 5%-nya yang error. Kalau 10% berarti 10% error. Kalau 1% yang sudah memenuhi berarti yang 5 sama 10 terpenuhi. Nah, biasanya kakak tingkat ada yang skripsian itu dia akan nyoba tuh. Yang commonly use yang sering digunakan itu yang 5%. Jadi kalau di soal tidak disebutkan ataupun di skripsi tidak disebutkan, biasanya yang bersangkutan menggunakan angka yang di tengah-tengahnya atau middle. Statistik itu sukanya yang tengah-tengah, ya, middle. Yang di tengah yaitu 5%. Ya, ini theoretical. Oke, ya, ini ya. Ya, jadi nanti angka 5% itu yang akan menentukan, ini untuk pertemuan setelah UTS. Angka 5% itu nanti yang akan menentukan apakah kesimpulan kita itu bisa diterima atau gagal diterima. Ya, oke, diterima atau gagal diterima. Contoh. Nah, ini contoh. Nah, dari sini berarti angka 40 itu N ya. Angka 40 itu N, kemudian 4,6, rata-rata 4,6 1 tahun. Dalam suatu uji program penurunan bobot tubuh, Atkins 40 subjek memiliki rata-rata penurunan bobot tubuh seberat 4,6 setelah 1 tahun. Kira-kira ini populasi atau sampel? Sampel. Ya, sampel kan? Ya, sampel. Karena 40 subjek ya. Nah, bisa jadi 40 itu sebenarnya populasi juga bisa. Ya, bisa juga. Tetapi mungkin ini produk ya, Atkins itu ya. Nah, jadi seharusnya penggunanya, stakeholder-nya itu nggak hanya 40, harus lebih dari 40. Jadi 4,6 itu disebut sebagai statistik. Ya, angka statistiknya. Kemudian di sini datanya apa nih? Datanya bobot ya, nilai atau angka bobot tubuh. Nah, nanti ada jenis-jenis data. Oke. Nah, ini ada yang ini kan bagaimanapun meski 4,6 pun itu ternyata nyata secara statistik. Nah, jadi ini dia sudah memenuhi range-nya. Nah, ini nih sebenarnya akan dibahas setelah UTS ya. Angkanya akan memenuhi range ya. Jadi dia angkanya terletak di
Jadi kalau saya gambarkan, ya, kalau saya gambarkan, itu kan kalau kita berdistribusi normal itu bentuknya harus shape bell gini ya. Nah gini. Nanti ini itu batasan sebelah kan. Kalau yang di tengah ini adalah fail to reject H0, gagal untuk menolak H0. H0 itu adalah hipotesis awal kita. Ya, artinya ada penurunan bobot tubuh atau tidak, misalkan H0-nya begitu. HA-nya berarti tidak ada penurunan bobot tubuh, misalkan begitu. Nah, taraf nyata yang tadi saya sebutkan 5%, 10%, 1% itu sebagai pembatas di sini. Ya, sebagai pembatas di sini. Kalau misalkan lay on, rata-ratanya ini atau tes statistiknya ini, nggak pakai rata-rata ya, tes statistik yang dihitung bukan yang ini, nanti dia jatuh di sepanjang garis ini, maka dia reject H0. Kalau dia jatuh di sepanjang ini, maka dia fail to reject H0. Di sini dinyatakan efektif, berarti kalau efektif berarti dia jatuh di dalam daerah yang diarsir. Nanti deh akan dijelaskan lebih lanjut di pertemuan setelah UTS. Ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa tidak semua, pasti kalau kelompok data saya korelasikan pasti ada angkanya, tetapi tidak semuanya itu ada hubungan sebab akibat atau asosiasi. Ya, jadi kalau Anda memkorelasikan pasti ada angkanya, tetapi tidak selalu berasosiasi. Nah, kita bisa mengetahui itu mempunyai hubungan sebab akibat atau tidak, ini penting. Sebelum kita merumuskan hipotesis, maka kita harus tahu landasan teorinya seperti apa. Grand teorinya itu bagaimana? Apa sih yang mempengaruhi kesuksesan belajar mahasiswa? Apakah faktor emosional, ataukah faktor makanan, atau faktor kesehatan, atau faktor dosennya, atau faktor lingkungan? Nah, itu harus ada teori-teori yang mendahului. Jadi saya bisa membuat kesimpulan, oke, ternyata belajar mahasiswa didorong oleh misalkan motivasi belajarnya individu yang paling gede, atau didorong oleh lingkungan, seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan teori, ya. Oke, kesimpulannya harus memperhatikan teori. Jadi korelasi tidak harus berimplikasi sebab akibat. Oke, nah kemungkinan perangkap, ya misalkan hanya menggunakan sampel 3 orang, ya itu datanya pasti dianggap, kita akan skeptis dengan datanya. Lah, kok cuma pakai 3 sampelnya, 10 aja udah dianggap nggak valid itu datanya. Jadi paling enggak kalau Anda mau kuantitatif itu minimal 30 datanya, minimal paling kecil. Ada yang strict di atas, harus di atas 30, 31 misalkan. Ya. Kalau enggak Anda nanti pakainya non parametrik. Nah, sekarang kita bicaranya adalah parametrik karena kita menggunakan data-data parameter. Oke, ini enggak usah. Oke, non parametrik. Oke. Ya. Coba yang ini. Nah, ini kita coba ke jenis-jenis datanya, ya, tipe datanya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam statistik tadi, yang perlu diperhatikan pertama adalah harus sesuai dengan konteksnya, data yang diambil sesuai dengan konteksnya, perumusan hipotesisnya sesuai dengan konteks yang akan dikaji seperti apa. Kalau mau melihat hubungan sebab akibat, harus melihat teori besarnya seperti apa, landasan teorinya seperti apa. Itu kemudian harus dicek dulu taraf signifikansi, taraf nyatanya seperti apa, ini penelitian sosial atau penelitian yang seperti apa, ya, dan seterusnya. Nah, itu kemudian tipe-tipe data. Ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau di populasi, satuan-satuannya disebut sebagai parameter. Rata-ratanya itu mu, kemudian simpangan bakunya, ya, simpangan bakunya itu apa tulisnya? Ini bacanya apa ya? Kalau saya bacanya sigma. Mungkin di buku lain ada yang baca eta, ya, sigma. Nah, ini mu, ini sigma. Nah, jadi ketika Anda ada mu, kemudian ada sigma, otomatis Anda bekerjanya di populasi. Ini disebut sebagai parameter. Ya. Nah, berarti kalau sigma kuadrat
ini adalah varians untuk populasi. Kalau sigma, simpangan baku. Ini simpangan baku untuk sampel. Varians untuk sampel. Rata-rata untuk sampel. Kemudian ini pakainya N kecil. Kalau N besar itu adalah jumlah data yang ada di populasi. Jadi populasi itu adalah seluruh atau suatu ukuran numerik ya, nah ini parameter. Parameter itu adalah suatu ukuran numerik yang mendeskripsikan karakteristik dari suatu populasi. Jadi N, mu, sigma kuadrat, kemudian kalau peluang di sampel itu P topi, P kecil masih dikasih topi. Topi itu dalam statistik itu untuk menyimpulkan sebagai prediktor, untuk memprediksi. Karena data-data di sampel itu akan digunakan untuk memprediksi hasil yang ada di populasi. Ya. Kalau di sini berarti populasinya itu P gede. Ya, P gede. Nah, itu adalah simbol-simbol untuk di clear outline. Ya, simbol-simbol yang ada di populasi. Nah, statistik ya. Nah, ini nih karena di kayak ini sama yang nulis dipakai ini nih, Google Translate nih. Statistik itu kalau tadi parameter adalah ukuran numerik untuk populasi, kalau statistik itu ukuran numerik untuk sampel. Ya, untuk sampel. Ya. Jadi tadi ada X bar, ada S kuadrat, ada N kecil, ada P topi dan yang lain-lainnya. Ya. Itu sampel itu statistik, populasi itu parameter. Nah, tadi saya sampaikan ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Data kuantitatif itu bentuknya numerik atau angka. Kalau data kualitatif bentuknya kualitas. Kualitas itu bisa deskripsi, bisa kategori. Misalkan bakso enak tidak enak, cantik tidak cantik dan seterusnya. Tinggi rendah, panjang pendek itu kualitatif, kualitas. Ya. Jadi definisi kualitas, definisi enak menurut saya dan menurut Anda itu pasti berbeda-beda. Nah, biasanya itu harus dirumuskan lagi definisinya seperti apa. Oke. Kuantitatif ya, kuantitatif itu diperoleh dari hasil mencacah atau mengukur. Mencacah itu membilang, menghitung. 1 2 3 4 5. Nah, itu ya. Membilang. Kalau mengukur berarti harus ada satuan SI-nya, satuan internasional. Ada gram, kilogram, sentimeter, meter, kandela dan seterusnya. Ya, Fahrenheit, Celsius dan seterusnya. Nah, kategori ini adalah kualitatif, jadi datanya dalam bentuk kategori ya. Kategori nanti diklasterkan lagi, bisa jadi jenis misalkan pria dan wanita. Nah, itu ada kalau di NIP atau di NPM Anda mungkin laki-laki 0 ya atau 1 ya. Perempuan 0. Nah, disimbolkan seperti itu. Ya. Itu data kategori. Oke. Nah, data kuantitatif itu dapat dibedakan jadi 2. Ada diskrit, ada data diskrit, ada data kontinu. Oke, sekarang kita ke diskrit. Data diskrit itu data yang diperoleh dari, tadi kan kuantitatif diperoleh bisa mencacah, bisa dengan mengukur dalam bentuk angka. Nah, diskrit itu diperoleh dari mencacah atau membilang. Jadi kalau Anda membilang atau mencacah itu pasti kan nggak ada 5,5. Anda nggak akan pernah hitung seperti itu. Misal saya minta Anda untuk tolong hitung berapa banyaknya pohon yang ada di air mancur PKN Stan, pohon besar. Nah, malam sebelumnya itu pohon kesambar geledek tinggal separuh. Anda kan nggak akan hitung jumlah pohon di situ ada 4,5 pohon, Bu. Anda tidak akan menghitung seperti itu. Anda tetap akan menghitung itu sebagai 5 karena dia bulat bentuknya. Satu satuan utuh. Jadi hanya 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau saya gambarkan dalam bentuk grafik, nah mungkin waktu SMA pernah ya, dalam bentuk grafik itu bentuknya begini. Jadi titik-titik. Ini 0 gitu ya. Kemudian ini 1, kemudian 2, dan seterusnya. Di antara 0 dan 1 di diskrit itu tidak ada. Jadi angkanya cuma 0, 1, 2. Sama seperti Anda lempar dadu. Dadu itu diskrit atau kontinu? Diskrit, Bu. Diskrit, Bu. Karena tidak ada mata dadu 5,5, nggak ada. 6,5 nggak ada. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian jenis kelamin diskrit atau kontinu?
Diskrit. Tidak ada jenis kelamin 1/2. Setengah wanita, setengah perempuan, tidak ada. Yang ada wanita ya wanita, laki-laki ya laki-laki. Ya kalau ada laki-laki setengah wanita, berarti itu di luar kategori. Gitu ya. Oke. Itu diskrit. Jadi diskrit itu dari hasil mencacah ataupun membilang. Biasanya itu banyaknya jenis. Jumlah nih di sini jumlah telur, jumlah kursi gitu ya. Jumlah kursi di ruangan kelas PKN STAN, walaupun kursinya yang satu, kakinya tinggal satu, kan Anda nggak membilang, oh jumlahnya 39 3/4. Tidak seperti itu. Tetap dihitung ada 40 kursi, itu diskrit. Nah, itu tolong diperhatikan, nanti di sini ada. Nah, untuk continue bedanya begini. Kalau tadi kan dalam bentuk titik-titik. Nah, yang diskrit itu dalam bentuk titik dari hasil menghitung. Kalau continue itu dalam sebagai hasil mengukur, ya, sebagai hasil dari pengukuran. Kalau saya gambarkan, namanya juga continue, berarti di antara 0 dan 1 ada setengah. Di antara 0 dan setengah ada seperempat. Di antara 0 dan seperempat ada, dan seterusnya. Di antara 0 dan 1 ada 0,5. Bahkan di antara 0 dan 0,1 masih ada angka lagi hanya 0,009. Jadi tidak akan pernah habis. Itu continue terus-menerus. Mungkin Anda masih ingat waktu SMA. Continue itu disimbolkan dengan integral. Ya, continue terus-menerus, integral. Kalau diskrit, ya, continue itu disimbolkan dengan integral. Ya, integral seperti ini ya. Ngitung luas permukaan, ngitung volume benda putar, dan seterusnya pakai integral. Sementara kalau diskrit, ini integral, kok jelek banget integral saya. Kalau diskrit itu seperti ini. Pernah lihat? Ya, ini apa namanya? Sigma. Sigma. Ini operator linier untuk penjumlahan, gitu ya, sigma. Operator linier untuk penjumlahan, sigma. Jadi kalau saya punya begini, berapa hasilnya? Ini pengayaan loh ya, jadi dianggap Anda sudah mahir tentang sigma. Yo, berapa hasilnya? 15 bukan? 15? Dari mana 15? Siapa tadi yang jawab? Itu Bu, kan X-nya dimulai dari 1 sampai 5, berarti 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Iya, siapa tadi yang jawab? Salah. Oke. Ya, betul. 15. Ya, oke, coba lagi deh. Coba lagi. Kalau ini berapa? X. Nah. Siapa mau jawab? Saya mau coba, Bu. Siapa Tiara. dulu? Siapa? Tiara. Oke, Tiara. Berarti 2 ditambah 4 ditambah 6. 2 ditambah 4 ditambah 6. Nah, masih kurang tepat. Yuk, siapa?
Sebelum saya izin jawab, Bu. Siapa nih? Siapa dulu nih? Aziz atau siapa? Saya, Bu. Siapa? Yusafat. Enggak di sini. Yusafat. Oke, Yusafat silakan. Oh, berarti 2x ini sigma ini kan 2x 2x i-nya kan 1, berarti 2x 1 tambah 2x 2 tambah 2x 3. Artinya 2. Iya, Bu. Ya, betul. Jadi 2 kali 0 tambah 2 kali 1 tambah 2 kali 2. Nah, jadi salah dong kamu. Hah? Jadi salah dong kalau kayak gitu. Tadi udah bener tuh. Ya, oke. Nah, oke. Terima kasih Yosafat. Sama tadi sebelumnya Tia ya. Nah, ini hati-hati. Ini ada, kalau di sigma itu hati-hati. Kalau tadi kan nggak ada I sama dengan apa atau X sama dengan apa ya. Saya cuma bilang 1 sampai 3. Otomatis X-nya itu udah diasosiasikan bahwa X-nya itu yang bergerak. Kalau sekarang yang bergerak itu adalah siapa? I-nya. Ya kan? Yang bergerak I-nya kan? Berarti cuma 2X 1 I-nya yang berubah. Ditambah 2X 2 ditambah 2x3. Nah, masalah siapa x1, siapa x2, siapa x3 tidak tahu. Karena di sini tidak didefinisikan siapa itu x1, x2, x3. Jadi yang perlu diperhatikan adalah indeksnya ini, parameter lah ya sebenarnya. Ini itu merujuk ke siapa? Kayak gitu. Nah, coba lagi sekarang, satu lagi deh. Biar lebih oke. Itu ya, jelas. Jadi perhatikan indeksnya. Yang gampang aja lah. Nah, sigma 2H plus X hanya dari 1 sampai dengan 2. Ya, silakan. Siapa? Sebutkan nama dulu deh. Syafiq. Syafiq. Jadi berapa totalnya? 6 plus? Masih kurang tepat? Masih kurang tepat? Yuk. 2H ditambah X. Hanya 1, 2. Berapa Syafiq? Sebentar. Oh, 1 sampai 2 ya? 6 plus 2. Betul. Betul. Ternyata saya yang salah. Betul, 2H plus, 2H. Berapa tadi? 6 plus, betul, 6 plus 2X. Betul ya? Sip, tinggal 2 kali 1 ditambah X, 2 kali 2 ditambah X. Oke, sekarang yang terakhir. Thank you, Syafiq. Salah, clear my drawing. Sigma 5 dari 1 sampai 5. Izin, Bu. Apa? Ya, Tesya. Jawabannya 5. Jawabannya 5. Iya. Masih kurang tepat? Ini pengajaran. Siapa yang jawab tadi? Naufal. Berapa jawabannya Naufal? 0 bukan, Bu. 0. Masih kurang tepat. Izin, Bu. Siapa nih? Raihan, Bu. Raihan. 25 bukan, Bu. Oke, good. 25. Dari mana, Raihan? Tolong dijelaskan.
Dari ini Bu, caranya berarti 5 min 1 ditambah 1 dikali 5. Susah banget kamu ya. Ya udah nggak apa-apa, boleh pakai cara itu boleh. 5 min 1 ditambah 1 kali 5. 5 min 1 Iya, Bu. tambah 1, 5 min 1 tambah 1 sama aja 0 ya. 1 min 1 plus 1 0. Oke, caranya adalah begini. 5 itu kan konstanta. Nah, sigma makanya disebut sebagai operator linear itu karena dia bergerak. Setiap sukunya itu adalah 5. Dan di sini indeksnya dari 1 sampai 5. Ada berapa berarti itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan ya? Dan di setiap sukunya itu 5. Berarti kan sama aja ada suku 1, 5. Suku 2, 5. Suku 3, 5. Suku 4, 5. Suku 5, 5. Jadi 25. Kalau ini mulai 1, enak itu. Pasti 5 kali 5. Itu kalau konstan. Kalau ininya mulai 2, ya tinggal 5 dikurangi 2 dikalikan 5, gitu kan ya? Iya kan? Kalau ini mulainya dari 2, cuma ada 3 kan? Berarti sukunya. Berarti 5 kurang 2 kali 5, 15. Gitu. Ini pengayaan loh ya, jadi tolong nanti diasah sendiri. Ini pengayaan. Pokoknya harus mahir ini. Ya. Oke. Ya. Coba sekarang saya lanjutkan. Tadi udah discrete, ya, discrete dan continue. Nanti kalau discrete, maka bentuknya seperti ini ya penjumlahannya. Kalau continue, berarti saya belum nanya masalah integral nih ya. Nah, integral. Integral. Gampang nih. Nah, apa hasilnya? Setengah X kuadrat. Iya, setengah X kuadrat ya. Jadi kalau ini saya kasih 2 sama 10, berarti tinggal dimasukkan ya. X-nya diganti dengan 2 dan diganti dengan 10. Tinggal dikurangkan ya. Masih ingat ya? Oke. Ini disebut sebagai continue karena dia berada dalam selang. Nah, continue itu tak terbatas, tetapi di sini selangnya dibatasi dari 2 sampai dengan 10. Maka kalau ditulis kan ini, kalau nulis gini ya, zaman SMA dulu gini ya. Setengah ini ya, X kuadrat, terus dia gitu ya, dari 10 di sini 2, gitu kan ya. Setengah 10 kuadrat dikurangi dengan setengah 2 kuadrat, gitu ya. Ya, oke, good. Tadi siapa sih yang jawab? Diam. Oke, coba sekarang nih yang mana? Tesya. Oh, Tesya, oke. Coba satu lagi sekarang. Kok gitu ya integralnya? Nah, integral E pangkat 2X dx. Nanti kita pakainya E, ekspektasinya. Kalian nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa deh. Ini nggak apa-apa ya, on video terus ya? Nggak apa-apa deh. Terima kasih udah on video ya. Yuk, bisa nggak? Kalau nggak bisa, pas aja. Saya yakin bisa, tapi lupa. Kita coba kerjain bareng-bareng ya.
Biar izin, Bu. Iya, siapa? Setengah Setengah? Setengah pangkat 2x, benar nggak, Bu? Plus C. Ya, betul. Sip, good. Setengah pangkat 2x. Ya, betul ya. Salsa. Good, Salsa. Jadi, kalau kayak gini itu kan mesti disamain dulu ya. Karena di sini 2x, maka ini diferensiasinya itu juga harus 2x. D itu apa sih? D itu adalah diferensiasi gitu ya. Diferensiasi itu apa sih? Diferensiasi itu adalah turunan. Turunan dari 2x siapa? Setengah. Kalau di sini 2x kuadrat berarti turunannya 2 kali 2 dibagi 2 ya. Panjang. Berarti turunan dari 2x itu adalah setengah. Ya, oke. Berarti karena integral pangkat x dx itu adalah ex, berarti ini tetap 2x. Ya, oke, ini cuma pengayaan aja. Ya, sip. Thank you. Salsa. Nah, enggak. Kalau gini kan nggak ngantuk ya. Oke, continue. Berarti continue itu tadi kalau di script tadi apa? Dari hasil membilang atau menghitung. Kalau continue itu dari hasil mengukur. Jadi mengukur panjang, mengukur berat, mengukur tinggi, mengukur intensitas cahaya, mengukur suhu. Nah, itu ya. Jadi ada satuannya. Hari itu termasuk continue ya. Hari itu ada hari, minggu, bulan, tahun, kemudian hari itu masih bisa di breakdown lagi jadi jam jadi menit jadi detik jadi second gitu ya. Oke, itu masuk ke dalam data continue tanpa gap, tanpa interupsi atau tanpa lompatan, jadi selangnya full. Oke, skala pengukuran. Nah, ketika kita akan melakukan pengolahan data, misalkan saya mau pakainya metode, mau pakainya apa ya, beberapa metode itu, kita harus tahu itu datanya nominal, ordinal, selang, ataupun rasio. Nah, kalau nominal itu nih ya, jadi dia hanya dalam bentuk labeling saja, nggak ada urutan. Jadi contohnya laki-laki, perempuan, hanya untuk melabel saja, melabeling saja. Misalkan mahasiswa yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu saya labeling 1, 2, 3, jadi nggak ada ukuran tinggi, jadi hanya untuk memberikan label saja. Ya. Tidak dapat disusun dalam suatu urutan, jadi hanya memberikan labeling saja. Itu skala nominal. Sementara kalau ordinal, dia itu sudah mengenal tingkatan. Nah, ini contoh surveinya ya. Jadi dia hanya mengenal tingkatan gitu. Ada A, B, C, D, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, itu mengenal tingkatan. Tapi dua-duanya ini, baik nominal ataupun ordinal, ini tidak bisa dilakukan operasi matematika. Artinya, kalau saya punya laki-laki 1, perempuan 2, nggak bisa 1 ditambah 2. Jadi 3 itu tidak bisa. Jadi dia tidak bisa dikenakan operasi matematika. Demikian pula untuk skala yang ordinal ini. Kalau saya kelas 1, udah kelas 2, jadi saya nggak perlu ke tingkat 3 karena 1 tambah 2 udah jadi 3. Itu tidak bisa seperti itu. Ya. Oke, kemudian sementara yang sering kita gunakan itu adalah data ini, interval ataupun rasio. Ya, interval di sini adalah tidak memiliki nilai 0 mutlak. Ya, tidak memiliki nilai 0 mutlak. Contohnya begini. Tahun sekarang itu tahun 2021. Apakah sebelum tahun 0, kan ada tahun 1 berarti ya? Ya, sebelum tahun 0 itu emang nggak ada tahun? Nggak ada tahun? Ada kan? Ada tahun, tetapi ini hanya digunakan sebagai pembatas. Jadi dia tidak memiliki 0 mutlak. Contoh yang lainnya adalah suhu. Apakah kalau suhunya 0 artinya dia tidak ada suhunya sama sekali? Tidak. Itu juga tidak memiliki 0 mutlak. -1, -2, -3 itu ada gradasi rasa di suhunya. Ya, jadi tahun, suhu itu termasuk skala yang bersifat tidak memiliki 0 mutlak ya.
termasuk mungkin kayak laba gitu. Laba beberapa omset beberapa ada yang mengkategorikan di interval ini, ya. Terus rasio. Nah, rasio nisbah ini berarti memiliki titik nol. Jadi kalau nol ya benar-benar nol. Jadi kalau saya punya gelas gitu ya, saya kosongkan, begitu saya tanya berapa volume gelas ini, ya nol. Nol artinya memang tidak ada. Jadi nol yang sebenarnya, nol yang sesungguhnya ada makna. Ya, nol yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan berapa volume botolmu? 0 liter. Artinya di dalam botol itu tidak ada air sama sekali. Nah, itu yang sebenarnya. Jadi kalau saya berapa tingginya? Tingginya 0, berarti dia tidak punya tinggi, nggak ada dong kalau nggak punya tinggi. Tinggi 0 berarti nggak ada. Gitu. Oke, jadi ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Ya, oke, itu kemudian, nah, ada pertanyaan dari sini? Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Udah lama juga kita ngusung ya. Nah, sekarang ini oke. Metode-metode pengumpulan data, ya. Ya, metode-metode pengumpulan data. Jadi ini kajian pengamatan mengukur karakteristik yang spesifik. Spesifik itu berarti tadi sesuai dengan konteks, sesuai dengan yang akan diamati, sesuai dengan tujuan penelitian. Itu spesifik, tanpa memodifikasi, tanpa kita melakukan manipulasi data, tanpa kita mengubah ya kondisi yang sebenarnya diambil secara randomize. Ya, bisa melakukan percobaan atau sampling, ya bisa melakukan eksperimen ya untuk pengamatan. Contohnya ini, pusat penelitian mensurvei sekian orang, berarti ini populasinya, dan menemukan bahwa 50% di antara mereka melakukan koneksi internet secara nirkabel. Jadi mungkin ditanyain satu persatu dari 2.252 orang ini. Ya. Oke. Terus ini contoh-contoh yang lainnya. Mas, ada yang tahu placebo? Itu placebo itu gini, biasanya tuh kalau urusan vaksin obat sekarang ini ya, vaksin COVID, placebo itu adalah orang pada kondisi yang normal, pada kondisi yang wajar, gitu ya, nggak sakit ataupun itu kondisi yang normal, ya, dia tidak diberikan treatment apapun, nggak minum vitamin, pokoknya ya udah gitu aja, biarin aja apa adanya, itu placebo. Jadi kalau kita mau bikin vaksin itu biasanya dibandingkan dengan orang yang dikasih vaksin dengan dosis berapa, dosis 1, dosis 2, atau yang sama sekali tidak diberikan vaksin. Kalau misalkan dia tidak terjangkit, ya, ada dari sekian ribu orang yang terjangkit sekian persen, ya, semakin banyak yang terjangkit oleh suatu penyakit, bila dibandingkan dengan yang placebo ini, maka dinyatakan vaksin tersebut pasti gagal atau tidak efektif. Semakin banyak yang terjangkit suatu penyakit, itu placebo. Placebo itu yang tidak dikenakan eksperimen, ya, yang berada pada kondisi yang sebenarnya. Yang pertama adalah metode pengambilan samplingnya, ini yang sering dilakukan, yaitu acak sederhana, random sampling, ya. Random sampling itu kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan nah ini contohnya, ini pakai slide saya, ya. Saya pakai slide saya aja deh. Nah ini. Nah, kenapa kita harus melakukan sampling tadi ya? Karena bisa jadi populasinya sangat besar, kemudian biayanya besar, tenaganya nggak ada, waktunya terbatas, gitu ya. Nah ini sampling acak sederhana, setiap elemen mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih, ya. Jadi datanya harus homogen. Nah, sampling acak sederhana itu contohnya kayak gini, ya. Jadi Anda bisa mengacak randomize pakai Excel, itu bisa ya. Jadi misalkan ada 1.000 penduduk yang akan, misalkan kita akan melakukan survei di Kabupaten Rembang. Rembang itu penduduknya misalkan ada 500 orang. Ya, 500 dari 500 orang itu kita bikin tuh angka dari 1 sampai 500. Saya akan mengambil sampelnya. Nah, metode berapa pengambilan sampelnya, jumlahnya itu bisa pakai Savin atau apapun itu. Terus dari 1 sampai 500 saya akan mengambil secara acak. Bagaimana ngacaknya? Anda bisa randomize, ya, di random. Saya cuma ngambil 20 dari angka 500 itu boleh, ya, ngambil random pakai Excel, atau pakai sistem kocokan atau arisan boleh, atau pakai tabel.
Nah, pakai tabel seperti ini, tabel bilangan acak. Jadi tinggal jatuhin pulpen, ketik misalkan dari atas, ini taruh di bawah, pulpennya jatuh di angka 88, oke, 88 jadi sampel, pulpennya jatuh di angka 65, oke, 65 jadi sampel. Kayak gitu. Itu random sampling, ya. Terus yang kedua adalah nih simple random sampling atau tinggal ngambil siapapun tanpa melihat karakteristik orang tersebut seperti apa. Sistematik. Nah, namanya juga sistematik. Kalau sistematik itu berarti ada urutan tertentu. Setiap untuk data yang setiap kelipatan 5 atau kelipatan 10, kelipatan 24 itu yang akan saya jadikan sebagai sampel. Jadi ada rumusnya untuk menentukan sampel. Jadi sistematik, ya, looping, terjadi looping, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, diambil, dia udah menomorin populasinya, kemudian diambil sampelnya. Sampel acak terstruktur, stratified. Ya, stratified itu gini. Jadi dalam suatu populasi dia akan mengkategorikan dalam klaster-klaster yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi ini diklasterkan jadi klaster-klaster yang memiliki kategori yang sama. Misalkan nih, kalau kelompok petani semua, kelompok pedagang semua, kelompok pegawai negeri semua. Di klaster baru nanti setiap A, B, dan C itu akan diambil lagi secara tadi simple random sampling. Ya, jadi populasinya dikategorisasikan dulu dalam kelompok yang sama, ya, dengan karakteristik yang sama. Baru setiap karakteristik tadi, setiap klaster tadi akan diambil secara random. Nah, jadinya begini. Ya, ini kan yang merah dikumpulin jadi merah, yang hijau, yang kuning, baru nanti ini saya ambil 2, nomor sekian dan sekian, ini saya ambil 2, nomor 11 dan 12, ini saya ambil 2, nomor 4 dan 15, atau misalkan ini diambil satu-satu. Ini ngambilnya secara acak atau random. Ya, seperti itu stratified, ya. Jadi kalau stratified itu pada saat ini aja sih, klasterisasi datanya aja. Nah, bedanya sama cluster random sampling. Nah, kalau stratified tadi dalam satu populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik yang sama. Sementara kalau random enggak, dibagi jadi kelompok-kelompok kecil. Nah, misalkan tadi di Rembang ada 500 gitu ya, kalau yang stratified, ternyata yang petani 200, yang 100 PNS, yang 200 pedagang. Itu mengklasterkannya seperti itu. Sementara kalau ini ya klaster random sampling itu dia diklasterkan kecamatan A, kecamatan B. Di satu kecamatan A itu pasti di situ ada petani, ada pedagang, dan ada PNS. Ya. Jadi di sini campuran. Nah, baru nanti saya milih kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C atau kecamatan D, saya pilih kecamatan C deh. Jadi sampelnya saya ambil 1. Ya, jadinya dia akan jadi sampel. Jadi membedakannya adalah ketika dia membagi kelompoknya. Ini yang sering digunakan dalam penelitian itu cluster random sampling yang sering digunakan metodenya. Nah, iya, kalau daerah multistage. Nah, multistage ini biayanya cukup gede. Multistage itu ada tahap 1 pemilihan kabupaten kota, ya. Jadi stage-nya itu banyak sekali. Gitu ya, tahapan-tahapannya itu banyak sekali, bertahap. Jadi kalau misalkan siswa teladan diambil dulu kecamatan, baru diambil dulu kabupaten baru nanti yang mewakili provinsi siapa, baru nanti yang akan maju ke nasional siapa. Itu multi stage seperti itu. Jadi biayanya pun pasti cukup besar, ya. Itu. Nah, kalau convenience sampling itu sebenarnya ini untuk penelitian yang sifatnya kualitatif. Kalau dia dipakai di kuantitatif agak nggak pas sih sebenarnya. Karena convenience itu saya sudah memilih, ya. Saya sudah memilih siapa-siapa yang nanti akan saya jadikan sebagai sampel. Misalkan saya pengennya yang tingginya lebih dari 150, atau misalkan saya pengennya yang tinggal di daerah Jawa Tengah. Nah, itu sudah ada syarat-syarat atau karakteristik tertentu. Itu metode pengambilan sampling. Mirip sih ya convenience sampling. Nah, memang benar yang paling mudah dilakukan itu adalah convenience sampling. Kenapa? Karena saya bisa
melakukan dengan mudah siapapun yang saya temui itu bisa jadi sampel. Biasanya alasannya kenapa pakai convenience sampling, karena saya kenal dengan si sampel-sampel ini, si calon-calon orang yang jadi sampel ini. Alasannya seperti itu. Jadi ini untuk urusan kemudahan. Nah, convenience sampling ini biasanya hanya digunakan untuk penelitian pendahuluan, bukan penelitian yang sebenarnya. Untuk melihat aja kondisinya seperti apa sih di lapangan, jadi pakai convenience sampling. Ini terstruktur tadi ya, ada sama kok. Oke, ya itu. Dan yang sering digunakan itu adalah yang klaster sama yang acak, yang sering digunakan. Ya. Nah, jenisnya ada cross-sectional study, jadi datanya diamati dalam waktu tertentu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bisa jangka panjang, ya. Kemudian atau karena dia pada studi kasus ini ya, retrospective study atau studi kasus itu kalau Anda D3 nanti studi kasus, ya, pakainya studi kasus, kemudian ini data dikumpulkan di masa depan dari kajian kelompok yang sama, jadi membandingkan itu cohort. Ya. Oke, ada yang pengacakan, random sampling. Ini yang datanya data acak, benar-benar acak. Ada yang replikasi itu Anda penelitiannya mengulang dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti pendahulunya, itu replikasi. Ya, tinggal mungkin tempatnya yang berbeda, kemudian dengan karakteristik yang sama, tempat yang berbeda, waktunya yang berbeda. Jadi tools-nya sama, itu replikasi. Blinding itu orang yang akan dijadikan sebagai sampel, dia tidak tahu kalau sebenarnya dia dijadikan sebagai sampel. Nah, ini kalau blending ini sebenarnya hasilnya lebih valid. Bila dibandingkan saya ngasih kuesioner, misalkan saya berikan survei terkait dengan integritas mahasiswa. Saya yakin jawabannya pasti akan mengarah ke hal-hal yang baik. Ya, nggak ada yang mau menyatakan dirinya tidak berintegritas, itu nggak ada. Ya, maka cenderung kalau integritas di PKS itu angkanya tinggi banget. Padahal kita pernah mengalami beberapa kasus anak-anak yang punyalah database ya BAK itu. Nah, misalkan kayak dulu pernah dilakukan survei integritas, saya nggak tahu Anda pernah dilakukan survei integritas atau enggak. Ya, itu blinding itu lebih oke hasilnya. Ya, double blind ya. Jadi si subjeknya nggak tahu, kemudian saya nggak tahu kalau sebenarnya saya waktu itu melakukan, jadi secara tidak sadar. Ya, pelaku percobaan tidak tahu apakah dirinya menerapkan perlakuan atau placebo. Jadi saya sebagai peneliti saya juga tidak paham atau tidak tahu bahwa ternyata yang ini saya kasih treatment dan ini yang saya tidak kasih treatment secara tidak sengaja. Itu double blind. Ya, saya nggak paham metode, kemudian orang-orang yang dijadikan sebagai subjek juga nggak ini. Terjadi manakala pelaku percobaan tidak dapat mendapat efek dari berbagai faktor. Jadi kalau ada efeknya biasanya untuk penelitian sosial nih, ya. Jadi kalau misalkan, ada faktor A, B, C, D, yang saya teliti cuma A, B, C, kok kayaknya justru tidak berdampak, kok malah faktor yang lainnya yang berdampak. Nah, ini yang perlu dilakukan penelitian ulang. Ya, membedakan efek dari co-founding. Jadi ada metodenya sendiri. Kita nggak sampai ke situ kok. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Wah, tinggal beberapa menit. Nah, mungkin nanti saya kasih latihan soal aja deh ya. Saya belum nyoba upload di mana? Di LMS. Coba nanti saya upload, nanti saya sampaikan ke Rio ya. Kalau saya mau bikin soal. Ya. Kalau saya mau bikin soal. Kalau enggak ya berarti enggak jadi. Nanti kita latihan di pekan depan aja. Itu setuju? Saya boleh closing lebih awal? Wah, boleh dari tadi juga boleh banget. Oke, terima kasih sudah setia dengan saya. Hampir 3 SKS penuh on cam ya Anda ya. Oke, mohon maaf jika ada salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan di waktu yang sama dengan kesehatan yang baik. Sekian dari saya. Atau ada yang mau disampaikan? Enggak. Nanti saya upload yang materi yang mana sih? Yang ini ya, yang dari saya ini ya. Yang ini nanti saya tambahkan di LMS ya. Kayaknya belum ada deh kayaknya. Iya, Bu.
Sama satu lagi kayaknya saya ada sih yang tipe-tipe apa gitu, tipe-tipe data, tadi ada banyak contohnya juga di saya. Oke, itu aja dari saya, nanti silakan dibaca ulang, siapa tahu pekan depan saya nanyain ke Anda. Apa tuh sampling apa, populasi apa, statistik apa, parameter apa, sebenarnya ini tuh yang penting ketika kita akan melakukan penelitian, ini yang harus dipahami. Ya. Oke, saya tutup. Sekian, Assalamualaikum. Saya kok belum record ya tadi ya? Ya udah, pertemuan pertama nggak saya record ya. Nanti Rio diingetin ya Dek ya, pertemuan berikutnya Bu Riani jangan lupa di-record. Ya, Bu. Ya, saya lupa tadi nggak record. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Banyak. Terima kasih, Bu.